Ini lanjut lagi nih Ustaz, ada Iya, pertanyaan lagi nih Ustaz. Ya nyambung juga ini sama kriteria wanita yang pantas istri tadi. Iya. Jadi jika ada seorang wanita yang ini Ustaz, suka safar tapi sendirian tanpa mahram gitu Ustaz. Gimana itu Ustaz? Safarnya seorang wanita sendirian tanpa mahram, jelas Rasulullah melarangnya, dan syariat yang mulia ini sungguh baik untuk kemaslahatan kita semua, di mana seorang wanita apalagi dianya seorang wanita yang tabiatnya adalah lemah, maka Rasulullah dan tentunya Islam kita ini mengajarkan untuk memuliakan dia, memberikan keamanan untuk dia, maka datanglah hukum larangan dia safar sendirian. Ya, dan ingat safar. Nah, safar ini disebut dengan safar ketika perjalanan jauh. Kapan perjalanan jauh disebut dengan safar? Sepakat ulama, ya, kalau paling tidak selain Hanafi, baik Maliki, Syafi'i, Hambali, yang mencapai 4 burud. Arba'at burud. 4 burud ini yang sudah disebut dengan musafir. Boleh qashar, boleh iftar, tidak berpuasa. Nah, 4 burud berapa? 1 burud sama dengan 4 parsah. 1 burud sama dengan 4 parsah. Walhasil 4 burud berapa parsah? 16 parsah. Sudah? Sekarang 1 parsah sama dengan 3 mil. 1 parsah sama dengan 3 mil. 4 burud sama dengan 16 parsah, sedangkan 1 parsah 3 mil. 1 mil sekitar 1,5 kilometer. Silakan dihitung. 1,5 kilometer kali 48 atau sampai 1,6 1,7 kilometer kali 48 kira-kira berapa? 1,5 kilo dikali 1,5 dikali 48 mil sama dengan 72 kilometer. Itu kalau 1,5 kilometer paling kecil, karena sebagian mengatakan 1 mil itu sama dengan 1,7 1,8, ya. Jadi sekitar 70-an kilo. Ini disebut dengan musafir. Maka seorang akhwat harus ya memiliki ya akhlak-akhlak Islam yang Rasul ajarkan, jangan sampai bersafar sendiri yang haram hukumnya. Ya, dalam hadis soal haji juga begitu. Ajak istrimu berhaji. Karena Rasulullah melarang seorang akhwat ini untuk haji sendirian. Ya. Tapi, maka kemudian pertanyaannya boleh jadi nggak sendirian. Ini yang banyak nih ya. Nggak sendirian tapi bersama kawan-kawan. Nah, kawan-kawannya apakah sudah bisa mengganti mahram tadi itu? Kita mungkin beberapa kali melihat mungkin ada ya yang teman-teman atau siapa akhwat yang safar dengan temannya 5 orang, 10 orang, tapi akhwat semua. Kalian ini melihat Allah, ini tetap dilarang dalam Islam. Ya. Syekh bin Baz rahimahullah yang mengatakan itu. Saya perlu sampaikan fatwa ini karena biar kita lebih mutmain, lebih tenang, kemudian lebih mantap dalam bersyariat Islam ini. Tip kita perhatikan betul-betul fatwa Syekh bin Baz rahimahullah taala. Laisa lil mar'ah as-safar biduni mahram. Tidak boleh bagi seorang wanita safar tanpa mahram. Walau ta'addada wujudun nisa, sekalipun bersama para wanita yang banyak jumlahnya. Falaisa lahunna safar illa bimahram. Tidak boleh bagi mereka safar saat itu kecuali membawa mahram. Walaupun 1 orang. Walau kunna jamaah, sekalipun mereka berjamaah, tidak boleh. Dengan wanita sesama jenis kelaminnya, sesama wanita walaupun banyak jumlahnya berjamaah, tidak boleh safar, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan fatwa ini bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan teman-teman para akhwat sekalian. Ya, ini fatwa bisa dilihat dalam banyak situs juga sudah banyak di-share. Ya, fatwa Syekh bin Baz rahimahullah ini, jangan safar wanita dengan sesama wanita walaupun banyak jumlahnya. Kenapa? Maqasid syariah, maksud syariat dengan dia bersama mahram
Ingat, ketika mahram ini pun ternyata masih anak kecil, tetap nggak bisa kok. Dia punya anak masih kecil, kan bersama mahram dia, tetap nggak boleh. Kenapa? Maksud syariatnya adalah agar dia sianah, menjaga wanita dalam ya likulli syu'uniha, setiap perkara dia dalam perjalanan tadi itu. Harus melihat auratnya, ya, bisa melihat auratnya, memegang tangannya, ya, dalam safar. Kita butuh seperti itu. Maka ketika anak kecil yang belum baligh, maka belum memiliki syarat mahram yang boleh diajak safar wanita. Coba bersama mahram saja anak kecilnya laki-laki pun nggak boleh. Menunjukkan apa? Bahwa yang dimaksudkan oleh syariat penjagaan dia. Kalau banyak Allah wanita. Tetap Syekh bin Bas mengatakan belum, ya, esensinya disyariatkan mahram saat safar bagi wanita belum tercapai, belum dapat saat dia walaupun bersama para wanita dengan berkelompok dengan banyak jumlahnya. Nah, mungkin ada bawa hadis akhir zaman. Seorang wanita akan pergi, ya, dari sebuah daerah Hairah sampai dia tawaf ke Ka'bah dengan sendirian. Sahabat Adi bin Hatim mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim ini, dan memang aku lihat itu ada, dari Hairah ke Ka'bah tawaf dia jalan sendirian. Nah, ini jadi dalil. Kita perlu ingatkan Imam Nawawi mengatakan walaupun hadis ini sahih, di sini tidak tegas menjelaskan hukum kebolehannya. Boleh jadi darurat, boleh jadi hal-hal yang lain atau tentang akhir zaman. Ya. Sehingga dalil seorang wanita yang pergi dari Hairah ke Ka'bah tawaf sendirian ini tidak menjadi dalil dari sebagian besar para ulama. Kalaupun menjadikan memaksakan ini sebagai dalil, Allah alam bisawab, terserahkan kepada Allah, lebih ahsan dan lebih selamatnya pakai fatwa Syekh bin Bas tadi, sekalipun dia banyak jumlah wanitanya, hendaklah dihindari untuk dia memilih safar dengan mahram, ya, baik itu saudaranya, mahram karena nasab, mahram karena persusuan, mahram karena pernikahan, ya, dan diantara yang paling terpenting adalah suami, ya. Suami ini sudah mewakili semua, terutama apalagi dia harus ada izin oleh suaminya, maka sebaiknya dia safar dengan suaminya. Dan bagaimana kalau yang dekat-dekat belum sampai jarak 4 burut 70-an kilometer atau 80-an kilometer tadi, tetap lebih baik, ya, bersama para mahram, ya, walaupun dibolehkan oleh sebagian besar ulama ketika dia keluar rumah, ya, sebelum jarak safar tadi dia berpergian, memang sebagian ulama membolehkan. Namun yang lebih baik tetap sebagaimana Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna. Hukum asal para wanita berdiam diri di rumahnya, ya. Dan mari cermati, ambil pelajaran dari hadis Sahih Muslim. Sahabat ketika pulang ke rumah bersama para sahabat yang lain dan bersama Rasulullah, dia minta izin pulang ke rumahnya, dia bawa tombak. Seketika dia lihat istrinya berada di depan rumahnya, dia mau tombak ini istrinya. Hanya karena apa? Istri sudah di depan rumah. Asabathul ghiyarah. Karena dia terserang rasa cemburu. Luar biasa, ya. Hanya melihat istri di depan rumah. Sahabat tadi langsung momen tombak saja. Ya, bukan praktekan juga, ya. Hanya yang diambil hikmahnya apa? Kecemburuan suami. Ya, harus tertiru para sahabat ini. Insya Allah. Kecemburuan mereka luar biasa. Padahal istrinya cuma di depan rumah. Ini terkadang kita lihat di Facebook, oh, udah di mall dia. Oh, sudah di pantai. Oh, suami baru tahu. Ya, ini musibah, ya, akhi. Maka kemudian si istri solehah tadi mengatakan, sabar wahai suamiku, karena di rumah, di dalam kamar ada ular. Kasusnya itu. Akhirnya dia nggak jadi marah, dan memang dia lihat ada ular sana, dan qadarullah masya'afa'al, keduanya mati, ularnya mati, sahabat tadi meninggal dunia. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, ini yang dapat kami ya sampaikan, ya, dari fatwa para ulama. Allah a'lam. Ada lagi? Kita tanyakan, ya. Ada pertanyaan setelah Ustaz, Ya. mengenai mahram tadi. Jadi, Mahram. bagaimana kalau di antara keramaian itu mereka membawa satu laki-laki, misal abang dari akhwat, salah satu akhwat tersebut, gitu. Misalnya ada 5 orang akhwat, kan, Ya. satunya bawa abang, gitu. Apakah itu bisa menjadi mahram untuk keseluruhan? Ya. Dia menjadi mahram untuk si akhwat Yang satu. Kenapa? Esensi dari syariat membawa mahram tidak didapati oleh wanita yang lain.
ya, dalam hal menjaga mereka, sehingga dengan penjagaan ini bisa memegang tangannya, maka yang hanya mendapatkan itu oleh wanita yang dia adalah adik atau saudara perempuan laki-laki tadi. Yang lain tidak bisa. Ya. Kecuali ya, tentunya memang ketika mereka bersama kaum muslimin yang lain. Ya, dalam jihad fisabilillah juga begitu. Pasukan wanita di belakang, kemudian ada yang menjadi perawat saat itu. Kondisi seperti itu, ya boleh saja. Tapi apakah ini dikategorikan seperti kasus jihad fisabilillah yang kaum wanita tadi? Ya, sebagai perawat? Tidak, belum seperti itu. Allah a'lam bishawab. Mungkin ketika nanti ada yang satu ketika keadaan sangat darurat, maka tentu itu bisa menjadi hukum, bisa berubah ya, ketika memang keadaan yang sangat darurat, sangat dibutuhkan ya, dan itu sudah termasuk maksimal ya yang dilakukan oleh orang yang berkaitan. Allah a'lam bishawab.